Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan tentang bagaimana hukumnya ketika sekolah mencoba untuk mengkoordinir zakat fitrah bagi siswa dan siswinya, sementara masih banyak para amil yang bisa diserahi untuk proses penyerahan zakat fitrah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin merujuk atau melihat apa yang terjadi di sekolah-sekolah di sekitar kita, baik sekolah pada tingkat dasar, tingkat menengah, sampai tingkat atas, ada satu pelajaran yang tidak atau mata pelajaran yang tidak bisa disampingkan, yakni pendidikan agama Islam yang di dalamnya ada mata pelajaran yang berkaitan dengan masalah-masalah rukun iman dan rukun Islam. Sehingga pihak sekolahan mencoba untuk memberikan satu tambahan pendidikan, pengajaran secara praktek bagaimana cara atau proses mengumpulkan zakat, mulai dari mahasiswa diminta untuk membawa zakat sesuai dengan nisabnya, yakni 2,5 kilogram kutul, jadi kut sebagai al-kut atau makanan pokok, yakni beras. Setelah itu pihak sekolah ingin memberikan satu praktek kepada para siswa-siswinya ketika mereka sudah membawa zakat fitrah yang dari rumah dibawa ke sekolahan. Setelah itu dicoba untuk bersama-sama untuk berniat, nawaitu an ukhrija zakat dan fitri linapsi fardon lillahi ta'ala. Setelah itu mereka diminta untuk mengumpulkan seluruh zakat fitrah yang dibawa dari rumah masing-masing untuk dikumpulkan di satu tempat, dan setelah itu Bapak Ibu guru akan membawa siswa-siswinya dalam proses untuk distribusi zakat tersebut kepada para fakir dan para miskin yang memang membutuhkan. Saya yakin apabila Bapak Ibu guru di sekolahan, mereka ketika mengumpulkan zakat, niatannya adalah sebagai panitia yang membantu memberikan satu sarana pendidikan kepada siswa-siswi. Sehingga Bapak Ibu di sekolahan tidak akan berperan sebagai seorang amil, dalam arti mereka akan mengambil bagian dari zakat fitrah tersebut. Karena bagaimanapun juga pihak sekolahan akan memberikan bantuan transport, akomodasi kepada hal atau kepada pihak-pihak yang akan memproses atau mendistribusikan zakat fitrah tersebut.
Itu yang terjadi di sekolahan. Saya kira ini tidak menjadi masalah karena kedudukan seorang amil dan panitia sudah jelas. Amiluz zakat sebagaimana yang dituangkan oleh Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2011 nomor 8 tentang kriteria siapa atau lembaga apa yang bisa menjadi amiluz zakat. Jadi seorang atau kelompok yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka untuk mengelola zakat. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi mereka diberi mandat oleh pemerintah dengan bekal surat tugas atau legitimasi berupa SK untuk mengelola zakat. Yang kedua, seseorang atau kelompok yang dibentuk oleh masyarakat lalu diajukan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah yang berupa zakat. Sehingga di sekitar kita sudah ada badan amil zakat, ada lembaga amil zakat. Apakah itu dikelola oleh pemerintah, Basnas, atau lembaga amil zakat yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, dan oleh ormas-ormas yang lain yang tentunya semuanya itu sudah mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Masjid yang ada di sekitar kita biasanya mereka bertindak sebagai salah satu unit pengelola